bersila di hadapan Wek Arai, seorang dukun yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Hati Nining sudah mantap, tekadnya sudah bulat, karena ini satu-satunya cara untuk bertahan. Akhirnya Nining memberanikan diri untuk menemui dukun santet yang terkenal mumpuni dan sakti. Dukun yang direkomendasikan orang misterius pula, sebab Nining hanya mendapatkan pesan lewat secari kertas yang berkalimat perintah pendek terselip di daun pintu rumahnya. Datanglah ke desa Duku Atas, rumah di bukit. Sudah menunggu. Disinilah Nining sekarang, tempat sesuai instruksi yang tertera pada catatan kecil. Pemiliknya seorang wanita tua, namun tubuhnya tetap segar, seolah tak termakan usia. Benar-benar sakti. Ia baru 7 bulan ditinggal suami tercinta, tanpa memiliki seorang anak. Sejak itu banyak teror, pelecehan, penipuan, hingga upaya perampokan terhadap orang-orang yang menganggap dirinya lemah. Padahal Nining bukanlah wanita yang pelit, apalagi serakah. Namun kebaikannya justru memicu masalah. Banyak yang hendak memperistri dirinya hanya karena harta, bukan karena cinta. Yang tak habis pikir, bahkan laki-laki bodoh tidak pernah sekolah seperti Yoyok, salah satu pegawai perkebunan sawit miliknya, berani melakukan tindakan pelecehan terhadap Nining. Hal itu terjadi ketika seperti biasa Yoyok diberi tugas membonceng Nining patroli area perkebunan yang sudah menjadi rutinitas harian. Saat berada di tempat sepi, pemuda itu sengaja menghentikan motor dan berpura-pura kebelet ingin buang air kecil. "Sudah belum, Yok? Kok lama sih?" Nining memanggil dari kejauhan. Karena tak ada jawaban, ia pun mencari ke tempat terakhir Yoyok menghilang. Tak ada sahutan. Nining terus melangkah. Tiba-tiba tubuhnya dipeluk kuat-kuat dari belakang. "Hah? Siapa kau?" bentak Nining kaget. "Ayolah Kak Ning, sekali ini saja." Pemuda itu mencoba melakukan perbuatan tidak senonoh. "Apa-apaan kamu?" Nining takut, bercampur marah. Merasa terancam, janda muda itu menginjak kaki Yoyok sekuat tenaga hingga bekapan terlepas. Bergegas lari menyelamatkan diri. Mengingat kejadian itu, tatapan Nining nanar, menyimpan dendam amarah. "Kau sudah siap?" Suara parau Wek Arai menghentikan lamunan Nining dan dijawab dengan penuh keyakinan. Sudah. Ada senyum penuh misteri
tersungging dari bibir dukun sakti itu. Memakai pakaian berbahan satin, dilapisi jenis sifon, di bagian luarnya serba putih. Sedangkan tubuh Nining hanya dibalut sarung lecek yang sudah pudar warnanya. Bahkan baunya sangat menusuk. Tapi sepertinya itu atribut pusaka Wek Arai yang wajib dikenakan dalam ritual. Nining dan Wek Arai duduk bersila di lantai sebuah kamar khusus. Hanya sebatang lilin merah berukuran sedang yang menjadi sumber cahaya terletak di tengah-tengah mereka. Garis yang digambar dengan memakai darah, entah darah apa, Nining tidak mau tahu. Kuntum-kuntum melati dan Kamboja berserak di sekitar. Bau sejenis minyak wangi yang menyengat merangsang penciuman, tetapi sangat menenangkan. Pejamkan matamu. Ikutilah setiap kata-kata yang kau dengar. Dan saat aku ucapkan dengan jelas, kau mengerti. Baik, gue. Ingat, apapun yang terjadi, jangan coba-coba membuka matamu sebelum kusuruh, atau kau akan kehilangan nyawa. Nining mengangguk. Menit demi menit berlalu tanpa ada pergerakan apa-apa. Hanya gumaman Wek Arai yang terdengar sedang merapal mantra. Lalu indera pendengarannya menangkap kalimat yang diucapkan Wek Arai. Angin tua kumbang dari tanah datuk nenek. Bantu anak cucu pijak pucuk api. Bantu anak cucu melangkah angin. Bantu anak cucu melapas ragawi. Bantu anak cucu mencari sari. Bantu anak cucu melabur air. Bantu anak cucu tak jejak bumi. Angin tua kumbang dari tanah datuk nenek. Bilas buluh tujuh jadi satu. Kabulkan ingin anak cucu menjadi kepala teluh berilmu. Semakin diucapkan, pusaran angin semakin kencang berputar. Nining merasakan darah dalam tubuhnya menggelegak perlahan-lahan. Kepala dukun sakti bergeser menghadap ke belakang.
sementara tubuhnya tetap di posisi semula. Bacaan kalimat mantra yang diulang-ulang bergema mengiringi detik-detik perubahan pada tubuhnya, terutama di bagian leher. Tidak sampai di sana, pembuluh darah itu seperti retakan yang dimulai dari bagian depan trasea, terus menjalar dan memutar hingga ke bagian tengkuk. Darah merembes perlahan dari nadi yang seolah-olah dibeset senjata tajam tak kasat mata. Pelan tapi pasti, kepala janda kaya itu sedikit demi sedikit terangkat ke udara, diikuti isi organ dalam. Paras nining, pucat pasi, rambut panjang hitam tergerai, menambah keangkeran wujudnya yang sekarang. Dua taring kecil dan runcing tersembul dari bibir membiru. Bukalah matamu, perintah Wearai. Seketika dua cahaya merah memancar dari kelopak mata nining yang kini menjelma makhluk berjuluk Kuyang.